18. Kehangatan di atas sofa. Mel, gimana? Tanya Gala sekali lagi karena Melody tak menjawab pertanyaannya dengan lengkap. Gadis itu terdiam sejenak. Melody memperhatikan dada Fiona lebih detail untuk memastikan kalau wanita itu benar-benar masih bernapas. Masih, Kak. Jawab Melody masih dengan wajah ketakutan. Masih apa? Kamu jangan ambigu kayak gitu dong. Gala semakin tegang dan takut. Jujur saja ia takut jika sampai Fiona kenapa-napa. Masih napas, Kak. Lanjut Melody yang membuat Gala membuang napas lega. Syukurlah. Gumam Gala sambil menambah kembali kecepatan laju mobilnya membelah jalanan ibu kota di bawah gelapnya langit. Setelah cukup lama berkendaraan, akhirnya mobil yang mereka tumpangi tiba di rumah sakit. Fiona langsung dibawa ke ruang UGD oleh beberapa perawat. Mel, kamu tunggu di sini saja ya. Aku akan mengatasi Fiona bersama Bianca. Ucap Gala setelah memakai seragam medisnya. Pria itu mengambil perlengkapan medis miliknya terlebih dahulu di dalam ruangan dan memanggil Bianca. Iya, Kak. Melody hanya mengangguk patuh. Ia tak bisa melakukan apapun selain mendoakan Fiona dan menunggu kabar baik dari depan ruangan tersebut. Walaupun ia sempat membenci Fiona, namun Melody merasa tidak tega saat melihat keadaan Fiona saat ini. Gala dan Bianca masuk ke dalam UGD. Kedua dokter itu langsung berkutat dengan tugasnya. Gala berusaha semaksimal mungkin memberikan pertolongan untuk Fiona agar wanita itu bisa bertahan. Melody duduk di kursi tunggu dengan wajah tegang. Bahkan sesekali ia mengusap wajah dengan telapak tangannya sendiri. Derap kaki yang terdengar mendekat membuat Melody seketika menoleh ke arah sumber suara tersebut. Matanya membulat ketika melihat Eske datang bersama Alva. Padahal ia belum memberitahu siapapun perihal Fiona. Melody, lo ada di sini? Kak Fiona dirawat di sini kan? Sergah Eske dengan tak sabar, setelah pemuda itu tiba di hadapan Melody. Iya, Kak Fiona ada di dalam ruangan ini. Jawab Melody gugup. Gimana keadaan Kak Fiona sekarang? Tanya Eske lagi dengan wajah yang terlihat begitu khawatir. Kak Fiona sedang ditangani dokter. Jemari tangan Melody terasa bergetar. Eske mengusap wajahnya dengan kasar. Sorot mata pemuda itu terlihat menajam. Sementara Alva hanya terdiam dengan isak tangis. Mel, coba jelaskan kejadian yang sebenarnya seperti apa? Kenapa Kak Fiona bisa sampai celaka seperti ini? Dan kenapa bisa ada sama lo? Tanya Eske lagi dengan mata yang menatap lebih intens ke arah Melody. Gadis itu bangkit dengan perlahan dan berdiri sejajar dengan Eske. Melody meremas jemarinya sendiri. Wajah cantik itu benar-benar terlihat tegang. Eske, dari mana lo tahu kalau Kak Fiona celaka? Melody malah balik bertanya. Ada orang yang menemukan tas Kak Fiona dan menghubungi gue. Mereka melihat kejadian itu tapi tidak tahu apa penyebab Kak Fiona kenapa bisa tiba-tiba menghadang jalan saat mobil melintas. Jelas Eske yang membuat jantung Melody semakin berdebar kencang. Kenapa tadi ia lupa mengambil tas Fiona? Melody tak melihat tas wanita itu karena terpental cukup jauh dari tubuh Fiona. Terlebih lagi, perasaan Melody tak karuan. Ia lebih fokus pada Fiona dan tak memikirkan hal lain. Jawab, Mel, kenapa kakak gue bisa kayak gini? Terus, kenapa bisa sama lo? Bukannya lo nginap di rumah Fiona? Terus, Kak Fiona bilang sama gue kalau sebelum kejadian ini dia mau bertemu dengan Kak Gala. Melody benar-benar merasa bagaikan berada di persidangan saat mendengar pertanyaan Eske. Namun, belum juga ia sempat menjawab pertanyaan pemuda itu. Pintu ruangan UGD terbuka yang seketika mengalihkan pandangan semuanya. Tangan Eske langsung mengepal saat melihat Gala keluar dari ruangan itu. Gala, bagaimana keadaan Fiona? Tanya Alva dengan tangis yang tak pernah berhenti. Fiona sudah kami tangani, kita hanya tinggal menunggunya siuman saja. Jelas Gala dengan wajah yang terlihat lega karena ia bisa menyelamatkan Fiona. Lo apakan kakak gue? Kenapa dia bisa sampai kayak gitu? Yuk! Tanpa basa-basi lagi, Eske mendekat ke arah Gala. Pemuda itu langsung melayangkan tinju pada wajah pria yang masih mengenakan seragam dokter tersebut. Melody membulatkan matanya ketika melihat Eske memukul wajah Gala. Kamu apa-apaan? Sergah Gala sambil mengusap pipinya yang terasa perih akibat pukulan pemuda itu. Lo apakan kakak gue?
Kak Fiona bilang sama gue kalau dia mau ketemuan sama lo. Tapi, kenapa dia malah masuk rumah sakit? Sergah Eske lagi dengan gigi mengerat dan rahang mengeras. Fiona kecelakaan bukan karena aku. Bantah Galah. Bohong. Lo pasti mencelakai kakak gue kan? Gue tahu sebenarnya lo itu cintakan sama Melody. Eske menunjuk ke arah Melody yang berdiri di sampingnya. Seketika Melody tersentak saat mendengar ucapan Eske. Jangan ribut di rumah sakit. Balas Galah yang lebih memilih mengalah. Karena tidak mungkin juga ia sebagai dokter tapi ribut di rumah sakit. Padahal, amarahnya sudah mencapai ubun-ubun ketika mendengar ucapan Eske. Gak, lo harus mendapat pelajaran. Eske kembali melayangkan kepalan tangannya ke arah Galah. Namun, kali ini Galah langsung menepis kepalan tangan pemuda itu sebelum mengenai dirinya. Eske! Teriak Melody yang kembali dibuat syok oleh kelakuan teman kampusnya sekaligus pemuda yang kini sedang menunggu jawaban cinta darinya. Eske, cukup. Elva yang masih belum menghentikan tangisnya, memegang tangan Eske agar putranya tak kembali menghajar Galah. Gue tahu, lo pasti cintakan sama Melody. Jangan banyak berharap. Gue sama Melody udah jadian. Tegas Eske yang membuat Galah seketika menatap ke arah Melody yang terdiam dengan wajah bingung. Galah, pasien sudah siuman. Ucap Bianca yang baru keluar dari ruangan itu. Apa? Fiona sudah siuman, dok? Tanya Alva untuk memastikan. Iya, Bu, untuk keluarga yang mau menjenguk silahkan. Maksimal 2 orang ya, Bu, agar tidak mengganggu istirahat pasien. Jelas Bianca. Baik, dok. Terima kasih. Eska, ayo kita masuk. Elva menarik tangan putranya agar masuk ke dalam ruangan itu. Eska melempar tatapan tajamnya ke arah Galah saat ia melewati tubuh pria itu. Gel, ke ruangan yuk. Ajak Bianca dengan bibir yang tersenyum. Kamu duluan aja. Setelah ini aku mau ke ruangan mamaku. Balas Galah yang membuat Bianca meninggalkannya dengan wajah kesal. Melody masih mematung dengan wajah bingung. Ia jadi kepikiran ucapan Eske barusan. Kenapa pemuda itu sampai mengatakan kalau ia dan Eske sudah jadian? Padahal dirinya belum memberikan jawaban apapun atas ungkapan perasaan Eske. Ikut aku. Galah menarik tangan Melody yang membuat gadis itu terpaksa mengikuti langkah lebarnya. Kak Galah, kita mau kemana? Protes Melody dengan kaki yang terus melangkah mengikuti Galah. Namun, pria itu tak menjawab. Galah membawa Melody ke dalam ruangannya yang terlihat sepi. Entah kenapa, jika malam-malam begini rumah sakit terlihat lebih menyeramkan karena suasana yang cukup sepi. Seperti biasa, Galah menutup kembali pintu ruangannya dengan rapat seolah tak memberi akses untuk orang lain datang ke sana. Melody menarik napas panjang. Ia sudah bersiap menghadapi pria di hadapannya yang kini sedang memancarkan sorot mata tajam. Apa yang dimaksud Eske tadi? Tanya Galah seraya menyandarkan tubuh Melody pada pintu. Pria itu mengurung Melody dengan kedua tangannya. Melody bingung harus menjawab apa. Bahkan lidahnya terasa keluh untuk berucap. Jawab. Galah memegang dagu Melody dan menengadahkan wajah gadis itu supaya menatap ke arahnya. Apa benar kalian sudah jadian? Tanyanya lagi dengan nada pelan tapi terdengar penuh penekanan. Tidak. Aku dan Eske tidak punya hubungan apapun. Jawab Melody dengan wajah tegang. Bahkan kedua bola mata gadis itu terlihat bergerak dengan cepat. Yakin? Kenapa sorot matamu seperti menyembunyikan sesuatu? Galah menatap lebih intens mani kecoklatan milik gadis itu. Benar, kalau Kak Galah tidak percaya, ya sudah. Buat apa lagi aku berkata kalau tidak dipercaya? Melody memanyunkan bibirnya. Salah satu cara agar Galah tidak mendesaknya lagi, yaitu dengan cara ngambek. Dan seketika ia berhasil membuat dahi Galah mengerut. Kenapa kamu yang marah? Tanya Galah dengan wajah bingung. Karena Kak Galah gak mau percaya omonganku. Ya sudah, aku tidak akan memaksa orang untuk percaya. Tapi jangan harap aku mau berbicara lagi padanya. Melody bersedekah dada. Gadis itu membalikan badan. Niat hati ingin melangkah meninggalkan Galah. Namun ia lupa kalau di belakangnya adalah pintu. Wajah Melody menempel pada pintu ruangan itu yang membuat Galah terkekeh di belakangnya. Kak Galah, nyebelin banget. Ayo buka pintunya. Titah Melody tanpa membalikan badan ke arah Galah.
Lucu banget sih kamu, Mel. Gala merangkul bahu gadis itu dan mencuri sebuah ciuman pada pipi mulus Melody yang membuat sang empu semakin kesal. Kak Gala Melody mengusap wajahnya bekas ciuman pria itu dengan kesal. Gala terbahak sambil mengeluarkan kunci ruangan itu dari dalam saku celananya. Ia membuka kunci itu dengan tangan sebelah, sementara tangan sebelahnya lagi masih ia rangkulan pada tubuh Melody. Kita ke ruangan mama ya? Gala kembali menarik tangan Melody setelah mereka keluar dari ruangan itu. Suasana di rumah sakit semakin sepi dan membuat bulu kuduk Melody seketika berdiri. Ia merapatkan tubuhnya pada Gala karena takut. Tanpa diduga, Gala merangkulkan tangannya pada pinggang ramping Melody dan semakin merapatkan tubuh gadis itu ke arahnya. Kak, nanti ada yang lihat gimana? Protes Melody dengan nada pelan. Biarin. Mereka melihatkan pakai matanya sendiri. Balas Gala santai. Keduanya berjalan ke arah ruangan di mana Regina dirawat. Gala melepaskan tangannya dari pinggang Melody ketika mereka telah tiba di depan ruangan itu. Gala membuka pintu dan masuk terlebih dahulu yang diikuti oleh Melody di belakangnya. Gala, Melody, syukurlah kalian datang ke sini. Ucap Arsen dengan wajah berbinar. Pria parubaya itu segera bangkit dari atas sofa. Memangnya kenapa? Pah? Tanya Gala seraya menatap ke arah ayahnya. Papa mau pulang. Gantian ya sama kalian yang nemenin mama di sini. Biar papa yang nemenin Ayara di rumah. Jelas Arsen. Papa kamu katanya mau tidur di kasur. Gel. Beberapa malam tidur di atas sofa membuat tubuhnya sakit. Timpa Regina yang masih duduk di atas brengker pasien. Ya sudah. Papa pulang aja kalau gitu. Biar Gala sama Melody yang menemani mama di sini. Melody, kamu gak apa-apa kan nemenin tante di sini? Besok pagi juga tante udah pulang kok. Iya kan, Gil? Regina menatap ke arah Gala meminta persetujuan. Iya, nanti sekalian pulangnya bareng mama aja besok. Kalau kamu mau ke kampus, nanti aku antar dulu. Timpal Gala lagi. Gak apa-apa kok. Lagian, selama ini Melody belum pernah menemani tante di rumah sakit. Balas gadis itu yang membuat Gala tersenyum tipis. Ya sudah, kalau gitu papa pulang dulu. Mah, papa pulang dulu ya. Arsen mendekat ke arah Regina dan memberikan kecupan lembut pada kening sang istri. Iya, papa juga hati-hati ya. Wanita parubaya itu melambaikan tangannya, mengiringi langkah sang suami yang kini telah keluar dari ruangan. Mah, sekarang sudah saatnya mama minum obat. Gala mendekat ke arah sang ibu. Pria itu menyiapkan obat yang akan diminum oleh ibunya. Sika, pasti setelah ini mama ngantuk berat. Gerutu Regina ketika melihat beberapa butir obat pada tangan Gala. Tidak apa-apa, Mah. Lagian mama juga kan harus banyak istirahat. Gala menyodorkan 4 butir obat dan segelas air minum ke hadapan ibunya yang langsung ditelan oleh wanita itu. Pahit banget, Hok. Ucap Regina setelah menelan obat tersebut. Namanya juga obat. Mah, bukan madu. Balas Gala sambil meletakkan kembali air minum tadi ke atas meja. Melody, kamu tidur di atas sofa aja ya, sayang. Biar Gala yang tidur di bawah. Titah Regina sambil merebahkan tubuhnya di atas brengker. Iya, Tan. Melody duduk dengan santai di atas sofa. Wah, ngantuk banget. Regina menguap dan tak lama kemudian wanita itu mulai memejamkan matanya. Obat yang dikonsumsi Regina saat malam hari mengandung efek samping yang membuat ngantuk. Setelah melihat kedua mata ibunya terpejam, Gala segera mendekat ke arah Melody. Ia menjatuhkan tubuhnya di samping gadis itu. Kak Gala ke bawah sana. Aku mau tidur. Usir Melody. Kita tidur di sini saja. Gala menarik tubuh Melody sampai terbaring di atas sofa yang berukuran cukup besar itu bahkan muat untuk mereka berdua. Kak Gala nanti Tante Regina lihat. Protes Melody saat Gala memeluk tubuhnya erat. Gak akan. Mama udah tidur lelap. Balas Gala dengan santai. Tapi gak gini juga. Nanti kalau tiba-tiba Tante Regina bangun gimana? Protes Melody lagi. Udah tenang aja. Gak akan kok. Tubuh kamu empuk banget. Bakal nyenyak kalau tidur kayak gini. Gala menghadap ke arah Melody yang juga sedang menghadap ke arahnya. Dua orang itu berbaring sambil berhadapan.
Melody membuka mulutnya akan kembali membalas ucapan Gala. Namun pria itu langsung menyambar bibir ranumnya tak memberinya izin untuk bicara lagi. Sudah, ayo tidur. Bisik Gala dengan suara yang terdengar lembut. Pria itu menelusupkan wajahnya di antara kedua gunung kembar Melody yang membuat gadis itu malah membulatkan matanya, bukan memejamkan mata. Suruh merem, malah semakin melotot. Kata Gala setelah menatap ke arah Melody. Aku gak akan bisa tidur kalau begini posisinya. Protes Melody dengan nada kesal. Hahaha, sebenarnya aku juga tidak akan bisa tidur karena harus menahan peliharaanku yang meronta ingin keluar. Gala tertawa kecil. Peliharaan. Melody menatap Gala dengan dahi mengerut dan wajah bingung. Cemih. Gala menunjuk ke arah bawah celananya. Piuk. Melody langsung memukul kepala pria itu dengan bantal sofa. Gala semakin tertawa. Pria itu turun dari atas sofa dan merebahkan tubuhnya di atas lantai yang hanya dilapisi bed cover. Udah, cepat tidur. Semakin malam di sini semakin angker. Biasanya suka ada yang terbang-terbang. Ucap Gala dengan wajah serius. Ia telah merebahkan tubuhnya di bawah sofa. Kak Gala jangan nakut-nakutin. Melody kembali merebahkan tubuhnya di atas sofa. Gadis itu menutup wajahnya dengan bantal, agar tak dapat melihat apapun meski matanya terbuka. Gala terkekeh saat melihat kelakuan Melody yang membuatnya semakin gemas. Pagi telah tiba, sesuai apa yang telah direncanakan semalam. Pagi ini Regina akan pulang dari rumah sakit karena keadaannya sudah pulih. Melody berjalan sejajar dengan tantenya yang keluar dari ruangan itu. Gil, katanya Fiona kecelakaan ya? Tanya Regina setelah mereka keluar dari ruangan rawat inap yang telah ditempati Regina selama beberapa hari. Gala menoleh ke arah sang ibu. Begitupun dengan Melody. Padahal mereka tidak mengatakan apapun kepada wanita parubaya itu. Tetapi Regina tetap mengetahui informasi tersebut. Dari mana Mama tahu? Tanya Gala. Jeng Alfa yang ngasih tahu. Katanya Fiona dirawat di rumah sakit ini juga. Mama mau jenguk dulu ya, sebelum pulang. Pinta Regina dengan wajah penuh harap. Nanti ajalah. Mah, kondisi Mama kurang baik untuk menjenguk orang sakit. Cegah Gala. Tapi, Gil, Mama khawatir banget sama keadaan Fiona. Walau bagaimanapun, dia kan tunangan kamu. Balas Regina lagi yang membuat hati Melody terasa dicubit. Mama tenang aja. Semalam yang menangani Fiona itu Gala. Dia udah baikan kok. Lukanya juga tidak seberapa parah. Jelas Gala agar ibunya tidak ngotot lagi. Benar. Seharusnya kamu sekarang sudah mengecek kondisi Fiona lagi dong. Ada Bianca dan dokter lain. Mah. Lagian. Ini masih pagi banget. Nanti jam 7:30 baru jam kerja Gala. Jelas pria itu lagi. Ya sudah, kamu jaga Fiona dengan baik. Mama gak mau calon istri kamu kenapa-napa. Cerocos Regina lagi yang membuat Melody hanya bisa terdiam dan menghela napas panjang. Berusaha menahan perih di hatinya. Oh iya, Mel. Orang tua kamu katanya mau kesini loh. Celetuk Regina lagi yang membuat Melody seketika menoleh ke arahnya. Apa, Tan? Kedua mata gadis itu hampir membulat. Aps, astaga, kok Tante bisa lupa sih? Seharusnya ini tuh surprise. Kenapa Tante malah ngasih tahu kamu? Regina menepuk bibirnya sendiri. Tapi beneran, Tan, Mama sama Papa mau kesini? Tanya Melody lagi untuk memastikan. Iya, beneran. Karena udah terlanjur ngomong, ya sudah deh Tante kasih tahu kamu aja. Jetty, Arini dan Marcel mau datang ke Jakarta. Mereka mau jenguk Tante sekalian jenguk kamu juga. Jelas Regina. Entah kenapa jantung Melody malah berdebat kencang saat mengetahui orang tuanya akan datang ke sana. Begitupun dengan Gala yang seketika berwajah bingung dan tegang. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang. Kamu juga kan harus ke kampus, Mel. Regina berjalan terlebih dahulu meninggalkan Melody dan Gala yang masih mematung. Kak, gimana ini? Tanya Melody sambil menggigit kukunya sendiri. Tidak apa-apa, mungkin ini sudah waktunya semuanya tahu. Gala menarik tangan Melody agar melanjutkan langkahnya. Gala menarik tangan Melody agar melanjutkan langkahnya. Melody kembali ke kampus. Hari ini ia tidak melihat Eske. Pemuda itu tidak masuk kampus.
Mungkin ia sedang menemani Fiona di rumah sakit. Melody teringat kembali atas ucapan tantenya tadi pagi kalau orang tuanya akan datang ke Jakarta. Beberapa kali gadis itu mencoba menghubungi kedua orang tuanya. Namun pesan dan teleponnya sama sekali tak terhubung. Sepertinya, Arini dan Marcel benar-benar ingin memberikan surprise untuk putrinya. Padahal, Melody mencoba menghubungi kedua orang tuanya. Ia ingin meminta mereka agar tidak datang ke Jakarta. Namun, kini dirinya hanya bisa pasrah, karena waktu sudah menunjukkan sore bahkan menjelang malam. Mungkin kedua orang tuanya sudah mendarat di ibu kota. Melody sudah pulang dari kampus. Ia melihat seorang wanita sekitar berusia 23 tahun sedang sibuk di rumah itu. Melody menatap jeli ke arah wanita tersebut. Ia baru melihat wanita itu di rumah tantenya. Tapi kenapa wanita itu terlihat begitu sibuk menata makanan di atas meja? Kenapa? Mel, pulang-pulang kok malah bengong? Regina menepuk bahu Melody yang membuat gadis itu hampir terlonjak kaget. Wanita itu siapa, Tan? Hasan Melody baru lihat. Tanyanya dengan mata yang masih memperhatikan wanita berparas cukup cantik itu. Oh, itu anaknya Bimarni. Dia baru datang tadi pagi. Terpaksa deh langsung tante suruh masak banyak. Soalnya kan malam ini kita mau makan bersama dengan orang tua kamu. Mereka sekarang sudah tiba di Jakarta loh. Nanti malam baru ke sini. Jelas Regina yang seketika membuat jantung Melody berdebar kencang. Beneran, Tan? Tanyanya tergagap. Ya beneran lah. Udah, mending sekarang kamu mandi. Abis itu siap-siap. Kita sambut kedatangan orang tua kamu. Regina tersenyum mereka. Raut wajah wanita parubaya itu terlihat bahagia karena sudah cukup lama juga ia tidak bertemu dengan adiknya yang menetap di kota Bali. Iya, Tan. Setelah itu, Melody langsung menaiki anak tangga menuju kamarnya. Waktu terus berputar. Bahkan terasa lebih cepat dari biasanya bagi seorang gadis yang menunggu dengan cemas. Entah kenapa Melody tak bisa tenang. Walaupun ia sedang berdiam diri di dalam kamar. Kak Melody, ayo turun ke bawah. Tante Arini sama Om Marcel udah datang. Teriak Ayara dari depan pintu kamarnya yang membuat tubuh Melody bergetar tak karuan. Iya, Ayah. Kamu turun duluan aja. Balas Melody. Bukan apa-apa yang membuat perasaannya tak karuan. Ia takut Gala memberitahu semua orang kalau mereka telah menjalin hubungan. Gadis yang mengenakan dress berwarna biru langit itu keluar dari kamarnya. Walau bagaimanapun ia tetap harus menyambut kedatangan orang tuanya. Seketika langkahnya terhenti ketika ia berpapasan dengan Gala yang juga baru keluar dari kamar. Kak Gala. Wajah Melody terlihat semakin tegang. Tidak usah takut. Ayo kita turun. Ajak Gala dengan santai. Kak, aku mohon jangan katakan semuanya sekarang. Pinta Melody dengan nada pelan. Sudahlah. Ayo kita turun saja. Ajak Gala lagi. Pria itu berjalan terlebih dahulu ke arah ruang makan. Melody berjalan dengan gontai, bahkan lututnya terasa lemas. Ia memaksakan diri untuk datang ke ruang makan. Seketika matanya membulat saat melihat dua orang yang sangat dirindukannya. Mama, Papa, panggilnya dengan wajah yang memancarkan binar bahagia. Seketika rasa takutnya sirna saat sang ibu memberinya dekapan hangat. Melody, sayang. Arini memeluk tubuh putrinya dengan erat. Mah, Melody kangen. Sama, sayang. Mama juga kangen banget sama kamu. Arini melabuhkan ciuman pada pipi putrinya dan melepaskan dekapan itu. Gimana kuliah kamu? Lancar? Tanya Marcel. Ayah dari Melody. Lancar dong, Pah. Balas Melody dengan yakin. Mah. Stay mana? Tanya Melody. Karena ia tak melihat adik laki-lakinya di sana. Sky gak ikut. Sekolahnya tidak libur. Jelas Arini. Oski adik dari Melody itu masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Sudah kangen-kangenannya. Ayo duduk. Pasti tamu kita lapar nih. Soalnya datang jauh banget dari Bali. Celetuk Regina sambil terkekeh. Nanti, kali-kali mbak sekeluarga yang datang ke Bali. Tumpak Arini. Sepasang adik kakak itu merasa senang karena bisa kembali bertemu. Melody duduk di samping kedua orang tangannya dan berhadapan langsung dengan Gala. Mbak, gimana Melody di sini nakal gak?
Dia dekat-dekat sama teman cowoknya atau pacar-pacaran gitu? Tanya Arini kepada kakak kandungnya. Kamu tenang aja, Rin. Melody dijaga dengan aman kok. Nih, Gala yang selalu antar jemput Melody kuliah. Regina menunjuk ke arah Gala. Seketika Melody dan Gala berwajah tegang. Mereka benar-benar merasa berdosa ketika mendengar ucapan orang tuanya. Baguslah. Duh, Gala makin ganteng aja. Kapan nih nikahnya? Celetuk Arini dengan mata yang menatap ke arah ponakannya. Doakan saja secepatnya, Rin. Kemarin baru saja tunangan. Ya, walaupun belum dirayakan. Regina menoleh ke arah Gala. Namun, seketika dahi wanita parubaya itu mengerut saat melihat ke arah jari tangan putranya. Gel, cincin tunangan kamu sama Fiona mana? Kok gak ada? Tanya Regina dengan tatapan intens. Seketika jantung Melody kembali berdebar kencang. Semuanya. Mohon maaf sebelumnya ada yang ingin Gala bicarakan pada semua. Pria itu berdiri yang membuat Melody benar-benar merasa takut. Seketika semua mata menatap penuh tanda tanya ke arah Gala yang berdiri dengan wajah serius. Suasana hangat di ruang makan itu seketika berubah menjadi tegang. Semua orang menunggu kalimat yang akan dikeluarkan oleh Gala. 19. Pernyataan Gala. Ngomong apa sih? Gel, kok kayaknya serius banget? Ucap Regina. Wanita parubaya itu sedikit menengadahkan kepala agar bisa melihat wajah putranya yang sedang berdiri dengan serius. Gala menarik napas panjang. Ia menoleh ke arah Melody yang menunduk dengan tegang. Gala tahu, gadis itu pasti sedang ketakutan, namun ia sudah bertekad untuk tidak bisa menunda lagi. Sepertinya ini adalah momen yang pas untuknya mengutarakan semua yang selama ini tersimpan dengan rapat. Gala di sini mau mengatakan kepada semuanya. Gala tahu ini terdengar mengejutkan atau bahkan mungkin, Mama, Papa, Om Marcel, Tante Arini akan kaget saat mendengar hal yang selama ini kami sembunyikan. Kami? Maksudnya apa? Kami, berarti kamu dan... Regina semakin menatap heran ke arah putranya. Iya, kami. Aku dan Melody. Kami sudah menjalin hubungan sejak lama. Aku dan Melody. Kami saling mencintai. Deh! Jantung Melody bagaikan terkena goncangan dahsyat. Takut bercampur gelisah menerpa hatinya. Lututnya bergetar. Jemari tangannya terasa dingin. Gala begitu berani mengatakan itu semua di depan keluarga mereka yang seketika membuat semuanya membeku dengan tatapan penuh tanda tanya. Aku tahu mungkin ini semua bagi kalian salah. Namun, sebagai makhluk yang sama-sama mempunyai jiwa normal, aku dan Melody mempunyai rasa cinta yang sama. Kami memiliki kenyamanan, kecocokan, bahkan kami memiliki rasa saling mencintai. Bukankah cinta itu hak semua insan? Sambung Gala lagi dengan lantang. Brak! Jangan ngaco kamu. Arini menggebrak meja dan segera bangkit dari duduknya. Tante mengirim Melody ke sini untuk berkuliah dan belajar. Bukan berpacaran. Apalagi dengan kamu yang jelas-jelas sepupu Melody. Tegas Arini dengan sorot mata yang menatap tajam ke arah Gala. Aku tahu ini salah, Tante. Tapi aku dan Melody saling mencintai. Kami sama-sama mempunyai rasa dan ingin bersama. Bantah Gala. Tidak. Kamu dan Melody itu sepupu. Apa kamu lupa, kalau tante dan ibu kamu itu adik kakak? Arini mengarahkan telunjuknya pada Regina yang masih membeku. Wanita itu terdiam dengan rasa tak percaya. Aku tahu, Tante. Tapi, aku dan Melody hanya sepupu. Tidak ada ikatan yang membuat kami untuk tidak dapat bersama. Sebagai laki-laki aku mengutarakan perasaanku di depan semuanya. Aku berani mengatakan hal ini untuk meminta restu dari semua orang. Terutama Mama, Papa dan juga Om dan Tante. Ucap Gala sekali lagi yang membuat Arini semakin memanas. Tidak akan. Sampai kapanpun, Tante tidak akan pernah memberikan restu. Tegas Arini lagi, suasana di ruang makan itu semakin tegang. Tatkala dua orang saling bersikeras dan bertentangan. Aku dan Melody saling mencintai, tolong restui hubungan kami. Gala meraih tangan Melody dan menarik tangan gadis itu agar berdiri. Jangan sentuh anakku. Mbak, dengar apa yang dikatakan putramu. Arini menepis tangan Gala dari Melody dengan kasar. Tante, izinkan kami untuk bersama. Melody,
kamu juga mencintai aku kan? Katakan pada semua orang kalau kita saling mencintai. Gala menatap ke arah Melody dengan wajah penuh harap. Gadis itu menunduk dengan wajah memerah, bahkan sudut matanya mulai berembun. Cukup, Gala. Kamu jangan gila. Regina bangkit dan mendorong tubuh Gala untuk kembali duduk. Wanita itu menatap nyalang ke arah putranya dengan rahang mengeras tanda amarah. Tidak, Mah. Tolong restui hubungan aku dan Melody. Bantah Gala lagi yang membuat Regina dan Arini semakin geram. Gala, Tante benar-benar kecewa sama kamu. Tante pikir kamu menjaga Melody dengan baik. Ternyata kamu merusaknya. Kenapa kamu menjadi pagar duri bagi anak tante? Arini menatap marah bercampur kecewa pada keponakannya itu. Jangan menyalahkan sebelah pihak saja. Arini, sebuah hubungan tidak akan terjadi jika salah satu di antara mereka tidak menyanggupi. Kamu lihat Melody dan tanya dia. Apa Gala memaksanya untuk jatuh cinta dan menjalin hubungan? Regina menunjuk ke arah Melody, walau bagaimanapun. Ia tetap tidak mau putranya disalahkan begitu saja. Melody itu masih kecil. Bisa saja Gala mengancamnya. Selama ini, Melody tidak pernah jatuh cinta pada laki-laki dewasa seperti dia. Balas Arini lagi yang membuat Regina merasa geram pada adiknya itu. What? Arini, Gala tidak seburuk yang kamu pikirkan. Dia bukan orang jahat apalagi sampai mengancam Melody. Aku tidak setuju dengan ucapanmu itu. Tidak ada seorang ibu yang mau anaknya dipandang buruk. Sebaiknya Mbak melihat Gala dari sudut pandang aku sebagai ibu dari Melody. Gadis yang telah ia pacari secara diam-diam. Bukan dari sudut pandang Mbak sebagai ibu yang selalu membela anaknya. Sangkal Arini lagi dengan urat leher yang semakin menegang. Terusnya kamu juga introspeksi diri, Arini. Jika Melody bukan gadis gampangan, maka dia tidak akan mau diajak pacaran secara diam-diam oleh sepupunya sendiri yang jelas-jelas ia numpang tinggal di rumah itu. Lancang sekali mulutmu, Mbak. Biur. Arini menyiramkan segelas air ke arah Regina yang seketika membuat wajah dan pakaian yang dikenakan kakaknya itu basah kuyup. Arini, kurang ajar kamu. Dasar tidak tahu malu. Sudah menitipkan anak dan tinggal di sini secara gratis. Ini balasanmu pada kakakmu sendiri. Regina tak dapat menahan amarahnya. Wanita itu mendekat ke arah Arini dan menjambak rambut adiknya dari belakang dengan kuat. Oh, gila kamu, Mbak. Arini melawan. Wanita itu berusaha menggapai rambut Regina dan menjambaknya dengan kuat. Seketika terjadi adegan saling menjambak rambut di antara sepasang adik kakak itu yang membuat suasana semakin memanas. Mama hentikan! Teriak Gala seraya mendekat ke arah ibunya. Cukup, Mah! Timpal Arsen dan Marcel hampir serentak. Kedua pria itu mendekat ke arah istri masing-masing dan berusaha menghentikan aksi keduanya. Mah, cukup, Mah! Lirih Melody yang sudah mengeluarkan air matanya. Arsen dan Marcel berusaha keras sampai akhirnya berhasil memisahkan Regina dan Arini. Mereka menahan tubuh istri masing-masing yang masih dilanda amarah. Mah, udah. Melody memeluk tubuh sang ibu dengan erat. Namun rambut gadis itu tersingkap ke belakang. Arini menautkan kedua alisnya ketika melihat leher Melody terdapat bercak kemerahan. Sebagai wanita yang telah berpengalaman ia tahu bercak merah itu apa. Seketika hatinya kembali memanas, amarahnya memuncak. Melody, leher kamu kenapa? Arini melepaskan pelukannya dan menunjuk ke arah leher putrinya. Seketika mata Melody membulat. Ia kembali menutupi lehernya dengan rambut. Kenapa ia bisa seceroboh itu sampai membuat bercak kemerahan yang diciptakan oleh Gala saat di kamar Yona sampai terlihat oleh ibunya? Ini pasti karena dia kan? Arini kembali menunjuk ke arah Gala dengan sorot mata tajam dan gigi mengerak. Seketika Gala membeku dengan wajah tegang. Bahkan semua sorot mata kini tertuju ke arahnya. Dasar laki-laki bejat. Percuma punya gelar dokter kalau merusak anak gadis orang. Tante benar-benar kecewa sama kamu. Ternyata selama ini aku salah karena telah memasukkan putriku sendiri ke kandang singa. Kamu pikir, dengan merusak putriku seperti ini, aku akan menyerahkan Melody padamu? Tidak akan pernah. Setelah ini, jangan harap kamu bisa bertemu dengan Melody lagi. Arini memaki Gala dengan nada bergetar. Ia sudah berada di atas puncak amarah, bahkan hatinya terasa sakit saat melihat anak gadisnya diperlakukan seperti itu. Apa itu benar?
Gala, kamu melakukan itu. Regina menatap putranya dengan wajah penuh amarah. Suara wanita itu terdengar pelan tapi penuh penekanan. Gala hanya menunduk dengan wajah bingung. Jawab, bentak Regina dengan nada bergetar. Bahkan ia hampir memecahkan tangisnya. Iya, oleh karena itu Gala akan bertanggung jawab. Izinkan Gala untuk menikahi Melody. Ucap Gala setelah menegakkan kembali kepalanya. Plak, Mama kecewa sama kamu. Regina mendaratkan tamparan keras pada pipi putranya. Kak Gala, pekik Melody dan akan mendekat ke arah Gala. Namun, Arini langsung menahan tubuhnya. Gala mengusap pipinya yang memanas akibat tamparan yang diberikan sang ibu. Tante, izinkan aku untuk menikahi Melody. Ucap Gala lagi dengan lantang. Pria itu mendekat ke arah Melody dan akan meraih tangan sang gadis. Namun, lagi-lagi Arini menepisnya dengan kasar. Jangan dekati putriku dan jangan pernah bermimpi untuk mendapat restu. Tegas Arini dengan sorot mata menyala. Tapi, Mah, Melody juga mencintai Kak Gala. Sangkal Melody yang tak rela jika harus dipisahkan dengan Gala. Diam kamu. Tidak ada cinta yang merusak. Kamu sebagai wanita, seharusnya dapat menjaga dirimu dengan baik. Mulai sekarang, kamu tidak akan bertemu lagi dengan dia. Arini kembali menunjuk ke arah Gala. Tidak, Tante, jangan bawa Melody. Gala cukup. Jangan mengejar yang tidak pasti untukmu. Kamu sudah bertunangan dengan Fiona. Regina menarik tangan Gala agar menjauh dari Melody. Aku tidak mau bertunangan dengan Fiona. Aku sudah mengatakan semuanya. Aku hanya akan menikah dengan Melody. Gala melepaskan tangan sang ibu. Pria itu kembali mendekat dan menarik tangan Melody sampai mendekat ke arahnya. Gala memeluk tubuh Melody dengan erat, seolah tak mau kehilangan. Lepaskan putriku, laki-laki bejat. Bajingan, kamu tak lebih dari seekor binatang. Cukup, Arini. Kamu tidak bisa hanya menjelekkan putraku saja. Lihatlah putrimu yang murahan. Balas Regina dengan geram. Jaga bicaramu, Mbak. Kamu memberikan pendidikan sosial tinggi pada putramu, tapi lupa memberikan pendidikan akhlak padanya. Timpal Arini lagi. Lalu, apa bedanya denganmu? Bahkan anakmu rela memberikan tubuhnya secara gratis. Cukup semua. Bentak Arsen yang mulai merasa pusing. Jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita pisahkan mereka karena kita sama-sama tidak setuju. Tambah Marcel yang sedari tadi hanya diam karena tidak memiliki kesempatan untuk bicara. Ruangan itu gaduh oleh pertengkaran Regina dan Arini. Oke. Pas sekarang juga kita bawa Melody dari tempat neraka ini. Arini menarik tangan Melody agar terlepas dari pelukan Gala. Kamu pikir, tempat yang kamu tempati itu seperti surga? Bawa anakmu sana dan jangan pernah injakan kaki kalian lagi di sini. Usir Regina. Aku pun tak sudi datang lagi ke sini. Mulai sekarang, ikatan saudara kita putus. Tegas Arini dengan air mata yang tak terasa lolos begitu saja. Oke. Aku tidak akan rugi hanya sekedar ditinggalkan adik sepertimu. Balas Regina lagi dengan mata mererah. Jujur saja jauh di dalam sana hatinya terasa sakit. Melody, ayo kita pergi. Mama dan Papa akan segera mengurus perpindahan kuliahmu ke Bali. Ucap Arini yang membuat hati Melody benar-benar terasa hancur. Wanita parubaya itu menarik kuat tangan Melody agar menjauh dari Gala. Tidak, kamu tidak boleh pergi, Mel. Gala masih menegang tangan Melody dengan kuat. Lepaskan, Gala. Dia tidak cocok untukmu. Ada Fiona yang lebih baik dan menerima kamu dengan baik. Regina mendekat. Wanita itu berusaha melepaskan genggaman tangan Gala pada Melody. Mel, jangan pergi, please. Gala semakin mengeratkan genggamannya pada tangan kiri Melody. Sementara Arini terus menarik tangan kanan putrinya dengan erat. Kak, aku gak mau pergi. Lirih Melody dengan air mata yang kini telah tumpah. Lepaskan, Gil. Regina terus berusaha melepaskan genggaman Gala. Begitupun dengan Arini yang terus menarik tangan Melody dengan kuat. Kak, aku gak mau pisah sama kamu. Teriak Melody dengan pandangan kabur terhalang air mata. Genggaman tangan Gala perlahan terlepas beriringan dengan tubuh Melody yang semakin menjauh. Aku akan menyusulmu. Mel, tunggu aku di Bali.
Aku janji akan menemuimu di sana. Teriak Gala sebelum tubuh Melody benar-benar menjauh. Kak, aku akan menunggumu di pantai Kuta. Balas Melody yang tubuhnya telah diseret menjauh oleh sang ibu. Gala dan Melody saling menatap dengan Nana. Sorot mata keduanya terhalang kabut air mata. Dua pasang netra indah itu saling menukar rasa beriringan dengan hati yang kian menjerit. Arini membawa Melody keluar dari rumah itu. Ia benar-benar tak ingin lagi memiliki hubungan dengan Regina. Meskipun tak bisa dipungkiri mereka sama-sama memiliki hubungan darah. Mas Arsen, maaf atas keributan ini. Kami pamit dulu. Ucap Marcel yang sebenarnya merasa tidak enak kepada kakak iparnya itu. Iya, hati-hati. Balas Arsen masih dengan nada ramah, sesungguhnya ia tidak membenci siapapun di sana. Hanya saja, Regina dan Arini membuat suasana semakin keruh. Marcel mengikuti Arini dan Melody keluar dari rumah yang memiliki hawa panas karena keributan. Maaf, Tuan. Ini barang-barang non-Melody. Seorang wanita yang bekerja di rumah itu menyerahkan sebuah koper ke hadapan Marcel. Terima kasih. Pria parubaya itu segera membuka bagasi mobil dan memasukkan koper milik putrinya. Sementara Arini membuka pintu mobil bagian belakang. Melody, masuk. Titahnya sambil sedikit mendorong tubuh Melody yang masih menatap ke arah rumah Regina. Gadis itu terpaksa masuk ke dalam mobil sambil mengusap air matanya dengan kasar. Pah, ayo cepetan. Ajak Arini dengan tak sabar. Wanita parubaya itu sudah duduk di kursi depan. Iya, Mah, sabar. Marcel segera masuk dan duduk di kursi kemudi. Pria itu menjalankan mobilnya dengan perlahan, meninggalkan rumah Regina dan Arsen. Melody menatap nanar ke arah rumah mewah yang telah ditempatinya dan menyimpan kisah asmara yang terjalin secara diam-diam. Kisah singkat namun begitu terkesan. Ia seakan tak ingin menutup lembaran kisah itu. Masih banyak rasa yang ingin ditumpahkan, masih banyak kata yang ingin diungkapkan. Melody seakan tak rela jika kisahnya harus terpaksa ditutup dengan akhir sad ending. Mobil yang ditumpanginya perlahan semakin menjauh, mengiringi jiwanya yang seakan melayang. Angannya terbuang, bersama bayang-bayang orang pria yang mengulurkan tangan, mengajaknya kembali. Makan malam yang sudah disiapkan dengan sempurna, hancur sudah. Hubungan saudara yang terjalin dengan hangat, kini terputus hanya karena ego dan amarah. Sepanjang perjalanan, Melody tak berhenti menangis, gadis itu menyandarkan tubuhnya yang lemas pada jok mobil. Sudahlah, Mel, jangan nangis terus. Masih banyak laki-laki yang mau sama kamu. Bahkan, sampai sekarang Sean masih menyukai kamu. Oceh Arini yang tak betah mendengar tangisan putrinya. Melody tak membalas ucapan sang ibu. Gadis itu tetap sibuk dengan tangisnya sampai mobil yang ia tumpangi tiba di tempat tujuan. Ayo turun. Titah Arini seraya membukakan pintu mobil di samping Melody. Gadis itu turun dengan perlahan, lututnya terasa lemas. Arini berjalan masuk terlebih dahulu ke dalam hotel. Wanita itu memesan 2 kamar sekaligus. Melody, ayo kita masuk. Marcel merangkul bahu putrinya dan membawa Melody masuk ke dalam hotel. Pah, kenapa kalian tidak merestui hubungan aku dengan Kak Gala? Tanya Melody seraya melangkah dengan perlahan bersama sang ayah. Kalian itu saudara. Mel, sudahlah, kalau kalian berjodoh, nanti juga pasti akan bersama. Takdir Tuhan tidak akan pernah salah. Air mata ini hanya sementara. Percayalah besok akan ada kebahagiaan yang menyapa. Tutur Marcel dengan suara halus. Melody menengadahkan wajah, menatap ke arah sang ayah yang berwajah teduh. Iya, Pah. Melody menyandarkan kepalanya pada bahu Marcel. Bahu itu yang selalu dibutuhkannya di saat ia sedih. Karena Marcel selalu bersikap tenang di saat menghadapinya. Berbeda dengan Arini yang terkesan lebih keras dan egois. Melody, ini kunci kamar kamu. Selamat istirahat ya, sayang. Jangan tangis, laki-laki tidak berguna itu. Arini menyerahkan sebuah kunci kamar hotel pada Melody. Setelah itu, ia masuk terlebih dahulu ke dalam kamarnya. Selamat istirahat ya, sayang. Jangan nangis lagi. Marcel mengusap pipi putrinya dengan lembut, menghapus jejak air mata pada wajah gadis itu. Melody hanya mengangguk dengan bibir yang mengembangkan senyum terpaksa. Setelah itu,
Ia membuka pintu kamar hotel yang akan ditempatinya dan masuk dengan langkah gontai. Melody membuang napas kasar. Ia menjatuhkan tubuhnya di atas kasur empuk yang terbalut spray berwarna putih. Tangannya meraih sebuah gulung dan memeluknya dengan erat. Tak terasa air mata kembali menetes. Entah kenapa tiba-tiba saja ia ingat kepada Gala. Ia merindukan dekapan hangat, pelukan nyaman, ciuman lembut pria itu. Kak Gala. Gumamnya pelan dengan tangan yang mengusap lembut guling itu. Tiba-tiba saja ponselnya berdering, membuat Melody cukup terkejut. Seketika matanya terbuka lebar saat melihat sebuah nama yang sangat ia rindukan terpampang nyata pada layar ponsel. Tanpa menunggu lama lagi, ia langsung menerima panggilan video call dari Gala. Bibirnya tersenyum saat melihat wajah pria itu pada layar ponsel. Namun, air mata seakan tak dapat ia tahan. Melody kembali menangis dengan bibir yang berusaha tersenyum. Keduanya sama-sama terdiam sejenak. Gala memperhatikan wajah cantik Melody pada layar ponselnya. Jangan menangis, ucap Gala sambil mengusap layar ponsel, berharap tangannya bisa menghapus air mata pada pipi sang gadis. Kak Gala, kenapa video call? Aku kesal. Renyek Melody dengan bibir yang seketika berubah mengerucut. Aku kangen sama kamu. Mel. Kenapa kesal? Kamu gak suka aku video call? Gala menautkan kedua alisnya. Ekspresi wajah pada pria itu yang sangat Melody sukai. Iya. Aku kesal Kak Gala video call. Harusnya Kak Gala tuh datang ke sini samperin aku. Oceh Melody yang membuat Gala tertawa ngenas. Bibirnya mengembangkan senyum dan tawa. Namun hatinya terasa perih. Kamu sekarang di mana? Udah sampai hotel. Iya. Aku gak suka. Di sini cuma ada guling doang. Gak ada kakak. Melody masih mengerucutkan bibirnya, membuat Gala semakin bertambah gemas. Anggap saja guling itu adalah aku. Kamu peluk dan kamu cium sepuasnya. Lagi Gala terkekeh dengan hati perih. Gak mau. Aku tuh sukanya dipeluk, bukan memeluk. Hahaha, sabar ya. Tidak apa-apa, untuk sekarang kita berpisah dulu. Kamu pulang ke Bali dan tunggu aku di sana. Tok. Mel, udah tidur belum? Kalau belum, Mama masuk ya. Melody tercekat saat mendengar kalimat itu. Ia tahu. Itu adalah suara Arini. Kak, udah dulu ya. Ada Mama. Melody langsung mematikan video call itu sepihak. Ia segera membuka pintu kamar dan seketika sang ibu muncul di balik pintu tersebut. Kamu lagi ngapain? Kok belum tidur? Tanya Arini sambil masuk ke dalam kamar hotel yang ditempati putrinya. Melody gak lagi ngapa-ngapain kok, Mah. Elak gadis itu seraya menyembunyikan ponsel di belakang tubuhnya. Kamu menangis lagi. Arini menatap jeli wajah sang putri. Melody hanya menunduk, tak menjawab pertanyaan sang ibu. Sudahlah, Mel. Jangan terus menyiksamu dengan menangisi laki-laki bajingan itu. Gala bukan laki-laki yang baik untukmu. Karena laki-laki yang baik itu menjaga, bukan merusak. Arini mengusap lembut bahu putrinya. Tapi, Kak Gala tidak merusak Melody. Mah, bantah gadis itu dengan suara bergetar. Mama tahu apa yang sudah terjadi di antara kalian berdua. Tapi, Mama tetap tidak akan mengizinkan dia menemui kamu lagi. Sudah, lupakan dia ya. Melody mau istirahat. Mama kenapa kesini? Papa mana? Melody lebih baik mengakhiri perdebatan itu, karena ia yakin ibunya tidak akan pernah mau kalah berdebat. Papa kamu lagi keluar. Katanya mau ketemu sama temannya di Jakarta. Jawab Arini santai yang membuat Melody hanya mengangguk. Aku kangen. Ucap seorang wanita seraya menghambur ke dalam pelukan seorang pria. Ia melabuhkan ciuman hangat pada bibir pria itu. Aku juga. Pria berpakaian rapi itu membalas pelukan wanita tadi. Suasana di dalam sebuah kamar hotel semakin terasa hangat. Tring! Bunyi pesan masuk membuat wanita itu mengendorkan pelukan. Ia langsung memeriksa ponselnya. Pesan dari siapa? Eske, putraku. Dia sedang menemani kakaknya di rumah sakit. Jawabnya seraya melempar ponsel itu ke atas ranjang. Oh, bagaimana keadaan Fiona? Dia sudah membaik. Syukurlah, malam ini kamu cantik sekali.
Pria itu menyelipkan anak rambut pada telinga sang wanita seakan tak membiarkan sehelai rambut pun menghalangi kecantikan wanita itu. Kamu juga tampan sekali. Rasanya sudah lama kamu tidak datang ke Jakarta. Wanita itu menatap dalam-dalam pria di hadapannya. Baru juga 1 bulan. 1 bulan sangat lama bagiku, sayang. Wanita itu tersenyum menggoda. Baiklah, mari kita habiskan waktu bersama malam ini. Pria itu mendorong tubuh sang wanita dengan perlahan sampai keduanya terjatuh di atas kasur empuk. Ah, kau membuatku tak tahan. Tangan wanita mulai bergerak nakal, membuka kancing kemeja yang dikenakan sang pria. Kamu yang membuatku candu. Pria itu langsung menyambar bibir sang wanita dan melahapnya dengan rakus. Ke-20, di bandara. Melody, hari ini kita pulang ke Bali. Kamu siap-siap ya? Mama ambil penerbangan pagi. Ucap Arini yang seketika membuat lutut Melody terasa lemas. Ia benar-benar tak ingin meninggalkan ibu kota beserta seorang pria yang menggenggam hatinya. Mel, kok malah melamun sih? Arini menyenggol lengan putrinya dengan wajah kesal. Iya, Mah. Melody siap-siap dulu. Gadis itu segera masuk ke dalam kamar hotel yang semalam ditempatinya. Oke, Mama juga mau siap-siap. Regina kembali masuk ke dalam kamarnya. Ia melihat ke arah Marcel yang masih duduk di atas ranjang sambil bermain ponsel. Pah, semua barang-barang Papa udah dimasukin koper. Kan? Tanya Arini seraya melihat ke arah koper hitam yang terletak di kamar itu. Tak ada jawaban. Yang ditanya masih sibuk dengan ponselnya. Pah, kebiasaan deh kalau ditanya nggak pernah langsung jawab. Lagi ngapain sih? Pagi-pagi udah sibuk sama HP. Celoteh Arini seraya mendekat ke arah suaminya yang seketika langsung menutup ponsel pada genggamannya. Apa? Mah, maaf. Tadi Papa nggak dengar. Ucap Marcel seraya turun dari ranjang. Kebiasaan, kalau Mama nanya nggak pernah langsung dijawab. Lagian, semalam tuh Papa dari mana aja sih? Sampai pulang jam 1. Lihat tuh, sekarang matanya merah. Pasti ngantuk kan? Cerocos Arini lagi seraya menunjuk ke arah mata suaminya yang terlihat memerah karena kurang tidur. Mama kan tahu, semalam Papa ketemu teman-teman Papa. Maklum, kita kan jarang ketemu, jadi banyak yang diobrolkan termasuk pekerjaan. Siapa tahu, nanti Papa bisa punya usaha di Jakarta juga. Balas Marcel dengan wajah tenang. Ngeselin banget sih. Sekalinya jalan-jalan ke Jakarta, nginep di hotel mewah begini. Malah sibuk sama teman-teman. Seharusnya kita menghabiskan waktu berdua di hotel ini, mana cuma nginep semalam doang lagi. Gerutu Arini lagi dengan wajah kesal. Udah, jangan cemberut. Lagian, tidak nginap di hotel juga kita masih berduaan. Mah, jangan cemberut lagi. Ya, nanti lain kali kita cari waktu luang buat berduaan di hotel. Marcel merangkul bahu istrinya dan mencuri ciuman pada pipi sang istri yang membuat Arini tak dapat menahan senyuman. Sementara itu, Eske yang sudah semalaman menemani Fiona di rumah sakit mulai merasa bosan. Mama dari mana aja? Kenapa baru datang ke sini? Sergah pemuda itu ketika tubuh sang ibu muncul dari balik pintu. Mama ada pekerjaan mendadak semalam. Kamu mau ke kampus kan? Wanita parubaya yang terlihat fresh itu mendekat ke arah putranya. Selalu kerjaan, dan kerjaan. Sampai lupa anaknya di rumah sakit. Aku bosan nemenin Kak Fiona semalaman. Geram Eske sambil menenteng tasnya. Pemuda itu sudah siap berangkat ke kampus. Jangan salahkan Mama. Salahkan Papa kamu yang tidak becus menjadi kepala keluarga. Jika saja dia tidak pergi meninggalkan kita, pasti Mama tidak akan menjadi perempuan yang gila kerja. Tegas Alva dengan sorot mata serius. Aku benci Papa. Kenapa aku harus mempunyai ayah seorang iblis seperti dia? Eske keluar dari ruangan itu dengan wajah kesal. Sementara Alva tersenyum miring ketika mendengar Eske memberikan sumpah serapah untuk mantan suaminya. Mah, panggil Fiona dengan suara yang masih terdengar lemas. Iya, sayang. Alva segera membalikkan tubuhnya dan mendekat ke arah Fiona yang masih terbaring di atas brengker pasien. Mah, kapan Fiona pulang? Fiona udah gak betah di sini. Lengek wanita itu dengan wajah yang masih terlihat pucat. Selain keadaannya kurang fit,
Wajah Fiona semakin terlihat pucat karena ia tak mengenakan alat makeup seperti biasa yang selalu menghiasi wajahnya. Nanti mama tanyakan dulu sama dokter. Ya. Elva tersenyum lembut. Selamat pagi. Permisi. Saya cek keadaan pasien dulu ya. Ucap seorang wanita berseragam dokter seraya masuk ke dalam ruangan itu bersama seorang suster. Dokter muda itu adalah Bianca. Ia diminta oleh Gala untuk menggantikan tugasnya mengecek keadaan Fiona. Dokter Galaksi kemana ya? Kok dia belum pernah periksa saya? Tanya Fiona ketika Bianca mulai memeriksa keadaannya. Dokter Gala sedang menangani pasien lain. Jawab Bianca singkat. Dok, kalau ketemu Gala, tolong suruh dia ke sini ya. Saya ini tunangannya. Ucap Fiona lagi dengan penuh percaya diri. Seketika tangan Bianca terhenti ketika sedang mengecek cairan infus yang mengalir pada tubuh wanita itu. Hatinya terasa memanas saat mendengar ucapan Fiona. Jika saja tidak akan melanggar hukum kedokteran, pasti ia sudah memasukkan zat berbahaya pada cairan infus Fiona. Saya tidak janji, kata Bianca. Setelah itu, ia segera meninggalkan ruangan yang ditempati Fiona dengan wajah kesal. Idih, jutek banget. Baru nemu gue, ada dokter yang jutek kayak gitu. Lagi PMS kali. Gerutu Fiona yang merasa tak nyaman ketika mendapat perlakuan seperti tadi dari seorang dokter yang merawatnya. Eske menjalankan motornya dengan kecepatan tinggi. Kemarin ia tidak masuk kampus dan tidak bertemu dengan Melody. Baginya, sehari saja sudah bagaikan 1 bulan. Dari semalam, Melody tidak bisa ia hubungi. Gadis itu tidak membalas pesan ataupun menerima panggilan telepon darinya. Namun, Eske berpikir mungkin Melody sedang sibuk. Setelah sampai di kampus, pemuda itu langsung menghampiri Julian, Yona, dan Indira yang sedang berkumpul di parkiran. Sepertinya, 3 mahasiswa dengan alma mater yang sama itu juga baru tiba di kampus. Pagi, guys. Melody mana? Dia udah nyampe kampus belum? Tanya Eske seraya mendekat ke arah sahabatnya. Pemuda itu berwajah ceria, berbeda dengan ketiga sahabatnya yang berwajah murung. Pagi. Gue kira lo bakal libur lagi hari ini. Balas Julian yang terlihat lesu. Enggak lah. Ngapain libur lama-lama? Gue kangen seseorang. Dia udah datang belum ya? Tanya Eske lagi sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling parkiran. Maksud lo, Melody ya? Tebak Yona yang juga berwajah sendu. Iya, siapa lagi? Eske mengembangkan senyum pada wajah tampannya. Melody udah gak akan datang ke kampus ini lagi. Dia mau pindah. Jawab Indira dengan sudut mata yang terlihat berembun. Jujur saja, mereka sangat merasa kehilangan ketika mengetahui kalau Melody akan kembali ke kota asalnya. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Sergah Eske dengan sorot mata yang seketika menajam. Nih, ini pesan yang dikirim oleh Melody tadi pagi. Dia pamitan. Wah, Yona tak dapat menahan tangisnya. Gadis itu menunjukkan layar ponsel miliknya yang terdapat pesan dari Melody. Apa? Ini beneran? Eske merampas ponsel Yona dan membaca pesan dari Melody dengan detail. Melody, Yona, tolong sampaikan pada teman-teman semua, terutama kepada Indira, Julian, dan Eske. Hari ini gue pamit, gue mau pulang ke Bali. Gue akan pindah kuliah ke sana. Mungkin kita tidak bisa bertemu lagi dalam waktu dekat. Tapi gue harap kita masih bertemu di lain waktu, meskipun keadaan sudah berubah. Sorry jika selama di Jakarta gue banyak salah sama kalian. Dan terima kasih karena telah menerima gue sebagai teman kalian. Gue pamit ya. Pagi ini gue akan melaksanakan penerbangan di Bandara XX menuju kota Bali. Salam sukses buat kalian semua. Tangan Eske bergetar. Hatinya terasa perih ketika membaca pesan tersebut. Kenapa? Kenapa Melody pergi secara mendadak seperti ini? Apa kalian tahu masalahnya apa? Eske menatap ke arah Julian, Yona, dan Indira secara bergantian. Ketiga sahabatnya itu hanya menggeleng, menandakan tidak tahu. Sika, kenapa kalian gak ada yang tahu? Sergah Eske dengan wajah kacau. Gue gak tahu, lo lihat aja pesan yang gue kirim kepada Melody belum dia balas lagi. Mungkin dia udah mau berangkat. Balas Yona sambil menyeka air mata yang lolos begitu saja. Gak. Gue harus tahu kenapa Melody bisa pergi secara tiba-tiba.
Eske menyerahkan kembali ponsel Yona pada gadis itu. Ia langsung berjalan ke arah motornya dan menaiki roda 2 itu dengan cepat. Eske, lo mau kemana? Teriak Julian sebelum Eske menjalankan motornya. Gue mau nyusul Melody. Balas Eske seraya memakai helm full face dan siap meluncur. Gue ikut. Julian berlari ke arah Eske dan langsung naik ke atas motor pemuda itu. Melody berusaha menahan tangisnya ketika ia mengetik sebuah pesan yang akan ia kirimkan pada seseorang. Kini, mereka sedang berada di perjalanan menuju bandara. Melody, Kak, hari ini aku mau pulang ke Bali. Pesan singkat itu dikirim oleh Melody dengan buliran bening yang seketika lolos dari pelupuk matanya. Melody duduk di kursi paling belakang, sementara kedua orang tuanya duduk di kursi tengah. Mereka menaiki mobil yang disewa Marcel untuk mengantar mereka ke bandara. Tak membutuhkan waktu lama, pesan itu langsung dibalas oleh sang penerima. Galah, tunggu aku. Aku akan menyusulmu ke sana. Melody membulatkan ketika membaca pesan dari Galah. Padahal, ia hanya ingin berpamitan, bukan meminta pria itu untuk menyusulnya ke bandara. Melody, mau ngapain? Nanti mama sama papa marah lagi. Galah, aku mau memelukmu untuk yang terakhir kali sebelum kita bertemu lagi di pantai Kuta. Melody, jangan, Kak. Pesan itu tak lagi terbalas. Seketika wajah Melody berubah tegang. Ia takut kedua orang tuanya kembali marah jika tahu Galah sampai menyusuinya ke bandara. Gadis itu meremas jemarinya sendiri sambil sesekali menyeka air mata yang tak ingin berhenti menetes. Sebentar lagi kita sampai di bandara, Mel. Ucap Arini seraya menoleh ke arah putrinya. Refleks Melody langsung mengelap wajahnya dengan kasar. Ia tak mau sang ibu melihatnya kembali menangis. Karena jika Arini tahu kalau ia kembali menangis, bukannya membatalkan penerbangan, wanita itu malah akan memarahinya. Tak lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi tiba di bandara. Melody turun dari roda 4 itu dengan lunglai. Tak pernah menyangka kalau ia akan meninggalkan ibu kota sebelum mendapat gelar sarjana. Padahal, kuliah di Jakarta itu adalah cita-citanya dari zaman SMP. Karena ia lebih menyukai ibu kota dibanding tempat tinggalnya sendiri. Padahal, banyak orang yang menyukai kota Bali. Namun, entah kenapa hatinya malah lebih nyaman di Jakarta. Apa mungkin karena di kota ini ia menemukan seorang lelaki yang mampu memikat hatinya? Tring! Ponsel Melody kembali berbunyi. Menandakan ada pesan masuk yang membuatnya langsung membuka benda pipi itu. Galah, Mel, kalau sudah tiba di bandara, jangan masuk dulu. Tunggu aku di depan. Melody tersenyum tipis dengan mata berembun ketika membaca pesan dari Galah. Mel, ayo masuk. Ajak Arini dengan tak sabar. Mama tunggu di dalam aja ya. Melody mau ke toilet dulu, udah kebelet. Elak gadis itu yang membuat sang ibu seketika menatap intens ke arahnya. Beneran? Selidik Arini. Iya, Mah, beneran. Masa Melody mau kabur sih? Gak mungkin lah. Ucap gadis itu meyakinkan. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Arini segera menggandeng lengan suaminya yang sedang menarik koper. Melody, panggil dia orang dari arah kiri dan kanan. Melody menoleh secara bergantian. Matanya membulat ketika melihat Galah dan Eske berlari ke arahnya. Kedua lelaki itu seolah berlomba untuk tiba lebih cepat ke hadapan sang gadis. Sialan. Kenapa dia ada di sini? Gumam Galah dengan tangan mengepal ketika melihat Eske semakin mendekat ke arah Melody. Pria itu semakin mempercepat langkah agar tidak keduluan oleh Eske. Mel, lo jangan pergi dulu. Eske menarik tangan Melody. Namun, Galah menarik tubuh gadis itu dan mendekapnya dengan erat. Lepaskan tangan Melody. Galah menepis tangan Eske secara kasar, yang memegang lengan Melody. Kurang aja. Lepasin Melody. Gue mau ngomong sama dia. Eske kembali mendekat ke arah Melody yang kini telah berada dalam dekapan Galah. Jangan dekati Melody. Galah menatap nyalang ke arah pemuda itu. Sementara Julian menghampiri Eske dengan napas tersengal-sengal. Buset, lo lari udah kayak lalat terbang aja. Julian menepuk bahu Eske yang langsung ditepis oleh pemuda itu karena ia sedang dilanda amarah. Mel, kenapa lo pergi secepat ini? Eske menatap ke arah Melody dengan nana. Eske,
Sorry, gue udah gak bisa tinggal di Jakarta lagi. Balas gadis itu dengan wajah sendu. Tapi, Mel, sebelum lo pergi ke Bali, gue minta lo jawab dulu ungkapan perasaan gue. Gue cinta sama lo, Mel. Lo mau kan jadi pacar gue? Ungkap Eske yang membuat Gala semakin memanas. Pria itu melepaskan pelukannya pada tubuh Melody. Gala mendekat ke arah Eske dengan tangan mengepal. Yuk! Tanpa basa-basi lagi, pria itu langsung mendaratkan pukulan keras pada wajah Eske. Astaga, Kak Gala! Pekik Melody dengan mata membulat. Tubuh Eske terhuyung ke belakang. Julian segera menahan tubuh Eske sebelum pemuda itu terjatuh di atas lantai. Berani-beraninya kau mengatakan itu pada kekasihku. Gala masih melempar tatapan nyalang ke arah Eske yang sedang menyeka darah segar pada sudut bibirnya yang terluka akibat pukulan Gala. Apa? Kekasih? Dasar biadab. Lo berani mengatakan itu setelah mencelakai kakak gue. Dasar laki-laki tidak bertanggung jawab. Lo lihat sekarang. Betapa hancurnya kakak gue dan sekarang lo mau merebut Melody dari gue. Eske menunjuk ke arah Gala dengan dada yang terlihat naik turun begitu cepat. Rahangnya mengeras. Bahkan kulit putih pada wajahnya berubah merah. Eske akan mendaratkan pukulan pada Gala jika Julian tidak segera menahan tubuhnya. Siapa yang merebut Melody dari kamu? Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Satu lagi, soal Fiona. Dia yang menyakiti dirinya sendiri, bukan saya. Karena sejak awal saya tidak mau bertunangan dengannya. Tegas Gala dengan suara penuh penekanan. Pengecut loh. Umpat Eske sambil berusaha melepaskan tangan Julian pada tubuhnya. Udah Eske, lo jangan ribut di sini. Julian berusaha menenangkan sahabatnya. Lepasin gue. Eske mendorong tubuh Julian dengan kasar sampai membuat tubuh pemuda itu menjauh darinya. Jangan pernah campuri urusan orang lain. Kamu tidak tahu apa-apa. Gala kembali mendekat ke arah Melody dan memeluk tubuh gadis itu dengan erat. Lepasin Melody. Yuk! Eske menarik tubuh Gala dan melabuhkan pukulan keras pada perut pria itu secara mendadak. Kurang aja. Gala mengepalkan tangannya. Pria itu mendekat ke arah Eske dengan penuh amarah. Yuk! 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 Seketika keduanya saling baku hantam. Eske, Kak Gala, hentikan! Julian! Tolong hentikan mereka. Teriak Melody dengan wajah panik. Iya, Mel. Julian mendekat ke arah Gala dan Eske. Ia berusaha melerai perkelahian kedua lelaki itu. Yuk. Namun, sayangnya, bukan menghentikan perkelahian Gala dan Eske, Julian malah terkena pukulan Gala dan Eske. Pipi kiri pemuda itu terkena pukulan Eske, sementara pipi kanannya terkena pukulan Gala. Karena ia muncul secara tiba-tiba di tengah-tengah Eske dan Gala yang sudah bersiap melayangkan bogeman. Bruk! Tubuh Julian terjatuh di atas lantai karena kepalanya benar-benar pusing akibat pukulan keras dari kedua lelaki itu. Astaga! Julian! Pekik Melody lagi yang hanya bisa berteriak. Namun, hal itu tidak menghentikan aksi Gala dan Eske. Kedua lelaki itu masih terus saling baku hantam. Melody! Ada apa ini? Sergah Arini yang kembali keluar dari bandara bersama dengan Marcel. Kedua orang itu langsung mendekat ke arah Melody. Pah, itu mereka berantem, tolong pisahkan. Teriak Arini seraya menunjuk ke arah Gala dan Eske, sementara langkah kakinya mendekat ke arah Melody dan menarik tangan sang putri agar menjauh. Marcel segera melerai perkelahian Gala dan Eske, ia merangkul tubuh Eske yang masih dilanda amarah. Gala, hentikan! Bentak Marcel ketika melihat Gala kembali mendekat ke arah Eske dengan tangan mengepal. Bersiap melayangkan tinjuan lagi pada wajah Eske yang sudah babak belur. Gala, stop! Kamu benar-benar keterlaluan. Bukankah kami sudah melarangmu untuk menemui Melody? Kenapa kamu masih nekat? Bentak Marcel dengan sorot mata tajam. Seharusnya Om jangan marah sama aku doang. Lihat dia. Dia juga nekat menemui Melody ke sini. Gala menunjuk ke arah Eske yang berada di dekat Marcel. Diam kamu. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya Marcel kepada Eske yang membuat Melody dan Arini merasa heran. Kenapa Marcel terlihat begitu baik pada Eske? Padahal ia sama sekali belum mengenalnya. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Om. Sama-sama. Kamu pasti teman kampusnya Melody kan? Maaf.
Ya, Melody sudah tidak bisa kuliah di Jakarta lagi. Dia akan pindah ke Bali. Tutur Marcel dengan ramah yang membuat Gala semakin kesal. Pah, sudah. Ayo kita masuk lagi. Penerbangan akan segera dimulai. Ajak Arini seraya menarik tangan Melody dengan paksa. Om pamit dulu. Marcel menepuk bahu Eske pelan. Iya, Om. Balas pemuda itu. Mel, tunggu. Gala segera mengejar Melody yang sudah tiba di depan pintu bandara. Ia meraih tangan Melody dan menggenggamnya dengan erat seolah tak mau berpisah. Kak, lirih Melody dengan mata berembun. Jangan dekati Melody. Bruk. Arini mendorong tubuh Gala dengan kasar sampai membuat pria itu hampir terjatuh karena belum siap menerima serangan mendadak dari Arini. Wanita parubaya itu segera menarik paksa tangan Melody dan menyeret langkah putrinya masuk ke bandara. Melody, teriak Gala sambil menjatuhkan tubuh ke atas lantai. Ia mengacak rambutnya sendiri. Kenapa hatinya begitu sakit ketika melihat orang yang sangat dicintai pergi menjauh? Ayo bangun. Gue tahu lo gak pingsan kok. Titah Eske kepada Julian yang masih terkulai di atas lantai. Bantuin woi. Kepala gue dipenuhi burung. Pemuda itu mengulurkan tangannya ke arah Eske. Sementara itu, Regina tidak berhenti menghubungi Gala dan meminta putranya untuk segera datang ke rumah sakit, karena ia sudah ada di sana. Gala menghapus kesedihannya, merelakan sang kekasih terbang bersama burung raksasa. Namun, ia yakin ini bukan akhir dari kisahnya. Gala sudah memiliki rencana besar, ia akan menyusul Melody ke Bali. Pria itu menengadahkan kepalanya ketika suara gemuruh pesawat terbang tepat di atasnya. Ia yakin Melody ada pada pesawat yang baru mengepakkan sayapnya itu. Gala menatap sendu ke arah pesawat tersebut. Berharap Melody juga melihat ke bawah, di mana mobilnya sedang melaju. Perlahan, pesawat itu semakin menjauh, membawa seorang gadis yang meninggalkan cintanya di ibu kota. Tak ada kata yang terucap, hanya buliran kristal dari pelupuk mata yang menjadi isyarat betapa remuknya sang hati. Tak ada obat yang mujarab bagi perpisahan selain bertemu. Kemana hati akan mencari sembuh setelah ini? Menunggu sang waktu berputar hingga berujung pada temu. Melody menempelkan telapak tangannya pada kaca pesawat yang membawa raganya semakin terbang tinggi. Sorot matanya ia arahkan ke bawah. Perlahan semuanya terlihat kecil. Sekecil harapan cintanya untuk kembali menyatu. Gala menjalankan mobilnya dengan pelan. Tubuhnya terasa lemas. Namun, roda 4 yang terus berputar itu akhirnya tiba juga di rumah sakit. Sebenarnya Gala sangat malas datang ke tempat itu. Ia ingin sendiri menikmati sunyi tanpa gemuruh orang-orang di sekitar. Gala, kamu dari mana aja sih? Katanya tadi pagi mau ke rumah sakit, tapi setelah Mama datang ke sini kamu malah gak ada. Cerocos Regina dengan nada kesal. Bukan urusan Mama. Balas Gala singkat. Pria itu melanjutkan langkah akan menuju ruangannya. Namun Regina menahan tangan Gala. Mau kemana lagi kamu? Sekarang, lebih baik kamu ikut Mama ke ruangan Fiona. Regina menarik paksa tangan putranya. Mau ngapain lagi? Mah, Gala sama dia udah putus hubungan. Pokoknya, kamu ikut aja. Mama mau jenguk Fiona. Regina membawa Gala masuk ke dalam ruangan tempat Fiona dirawat. Halo, Fiona, Jeng Alpha. Maaf kami baru jenguk. Ucap Regina seraya masuk ke dalam ruangan itu bersama dengan Gala. Gala, akhirnya kamu kesini juga. Seketika Fiona merubah posisinya menjadi duduk dengan wajah berbinar. Terima kasih, Jeng Regina sudah menjenguk Fiona. Gala juga. Sambut Alpha dengan hangat. Gala ayo sini. Regina menarik tangan Gala agar mendekat ke arah Fiona. Gala, aku kangen banget sama kamu. Fiona meraih tangan Gala dan menyandarkan kepalanya pada lengan berotot pria itu. Fiona, jangan kayak gini. Kita udah putus. Gala melepaskan lengannya dari Fiona dan menjauhkan tubuh dari wanita itu. Loh, kok putus? Kalian kan udah tunangan. Celetuk Alpha dengan wajah heran. Tidak, Tan. Aku dan Fiona sudah putus. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jelas Gala yang membuat hati Fiona kembali terasa sakit. Tidak, Gil. Kita udah tunangan dan kita akan menikah. Bantah Fiona.
Kamu jangan egois. Fiona, aku tidak mau melanjutkan pertunangan ini, dan kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tegas Gala sambil menahan amarah. Gala, kamu yang telah membuatku celaka. Mama, Tante Regina. Gala yang mendorongku sampai aku tertabrak mobil. Dia yang telah membuatku celaka. Jika kamu tidak mau melanjutkan pertunangan ini dan menikah denganku, Gala siap-siap saja kamu masuk penjara. Aku akan melaporkan kamu ke polisi atas kasus ini. Tegas Fiona dengan suara lantang.